Si Tatang jalan-jalan ke Pasar Rebo. Selamat datang di Combro. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman umat Salvator yang terkasih. Kita kembali lagi di konten Combro bersama host kesayangan kalian tentunya Kristo Arnold. Kali ini aku ada di sebuah tempat retret yang mungkin tidak asing untuk beberapa orang atau sebagian orang ya. Aku ada di Salom dan aku langsung disambut sama dua orang suster yang cantik-cantik ini ya. Aku mau langsung kenalan deh. Yang pertama ada suster siapa? Saya Suster Marsiana. Suster Marsiana, ordonya? Pasionis. Pasionis. Bisa disingkat apa? CP mungkin suster? CP. Suster Marsiana CP. Oke. Yang di sebelahnya? Saya Suster Diana. Suster Diana CP. Ya. Oke. Terima kasih suster atas waktunya. Kami boleh main ke sini suster ya? Silakan. Sama-sama. Oke. Nggak mengganggu kan suster? Nah teman-teman, karena aku sekarang lagi bersama suster-suster Pasionis, aku mau menanyakan beberapa hal nih. Mau ngobrol-ngobrol sama dua orang suster yang cantik-cantik ini dan kelihatannya sudah senior. Oke, mungkin aku akan bertanya pertama, bagaimana suster kok akhirnya bisa jadi suster sih? Gimana cerita panggilan itu muncul dalam hati seorang suster? Mungkin mau siapa dulu, monggo? Ayo, mau sweet dulu. Oke, Suster Marsiana, boleh gimana sharing panggilannya ya? Kalau saya merasa tertarik jadi suster itu ketika saya kelas 3 SD. Oh, wow, 3 SD suster. Dan belum pernah lihat seorang suster pun. Tertarik itu hanya karena dari seorang imam yang biasanya turne dan buka slide kan zaman dulu itu, lalu memperkenalkan para suster. Okay. Saya ingat waktu itu ordo CB. CB, oke. Pada waktu itu belum pernah lihat suster, tapi saya merasa pingin jadi suster seperti orang itu. Gimana caranya? Aku potong dikit ya. Seorang suster ingin jadi suster, tapi belum pernah melihat sosok suster, belum pernah ketemu juga dong berarti itu kan? Belum pernah berhadapan gini, baru lihat dari gambar ya itu. Ya. Tapi kita kan sering dengar, Dengar. Di sekolah kalau belajar agama itu kan sering dijelaskan siapa suster, siapa bruder, siapa pastor, kalau di Kalbar itu dibilang begitu. Oh, suster dari Kalimantan Barat ya? Kalimantan Barat. Keuskupan? Dari Keuskupan Sanggau. Keuskupan Sanggau. Oke, berarti tadi kelas 3 SD belum pernah melihat sosok suster, tapi langsung tertarik jadi suster. Berarti masuk ke jenjang religius, apa jenjang religius sih masuk ke susteran itu kapan berarti? Setelah lulus SMA? Setelah lulus, waktu itu kami SPG, jadi setelah lulus SPG. Pendidikan guru suster? Iya. Wow. Jadi lulus SPG, berarti SPG kan tuh kuliah suster jenjangnya ya? SPG itu kuliah atau SMA? Kuliah kan tingkatannya? Setingkat SMA. Oh, setingkat SMA. Setelah itu SMP dia gitu. langsung kerja. Oke, jadi setelah SPG, kenapa tiba-tiba kok mau gitu loh daftar susteran ya? Nah, karena kan rupanya waktu kita mendengar, merasa waktu kelas 3 itu, lalu masuk SMP, bertemu dengan banyak-banyak teman. Ada banyak teman yang mau jadi suster, tapi tidak di tempat itu, tempat kami belum ada suster. Oh, di paroki suster belum ada suster? Belum ada. Okay. Jadi masuk ke Ketapang, ke Pontianak. Iya. Ya. Tapi kita sudah mendengar suster itu. Mendengar, jadi kalau mungkin aku simpulkan panggilannya itu dari apa ya, dari seorang suster, seorang anak kelas 3 SD yang melihat gambar suster dan mendengar mendengar cerita tentang suster. Ya, cerita tentang suster karena biasanya kan di daerah kami itu pastor pasionis yang selalu turne ke kampung-kampung. Berarti memang pastor pasionis yang sudah masuk ke kehidupan suster bisa dibilang ya. Terus akhirnya yang bikin wah mantap nih aku mau jadi suster itu setelah lulus SPG tadi. Setelah waktu itu kan ada masanya kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak timbul tenggelam gitu ya. Waktu masa muda kan kita juga Iya. normal tuh. Iya.
Iya tuh gitu ya. Tapi setelah itu lancar-lancar aja suster ke Iya. pasti ada ya apa namanya? Ada juga pergulatan antara mau masuk benaran atau enggak. Karena kalau kita ada masuk kan ada resikonya. Iya betul. Gitu toh. Setiap pilihan tentu ada resiko suster ya. Iya. Tapi rupanya kita mulai dari tahun ke tahun sampai masuk. Bahkan saya sempat membohongi orang tua untuk masuk. Wah, itu terbohong apa? karena orang tua saya kan belum Katolik. Yang Oh. satu-satunya Katolik di Keluarga situ suster? yang bisa mengenal itu ya baru 2 orang saudara saya. Saya juga dua-duanya belum orang tua dibaptis. belum Katolik. Ya, Oh saya memang juga- bukan keluarga Katolik suster? Bukan Katolik. Jadi saya jadi Katolik sudah gede, sudah besar. Sehingga ketika saya jadi suster itu kalau pulang libur memberi katekumen ke orang tua, ngajar tanda salib, Bapa Kami, Salam Maria, begitu. Berarti aku tambah ya, point of view-nya adalah anak kelas 3 SD belum Katolik. Ya betul suster ya. Betul lah. Anak kelas 3 SD belum Katolik melihat seorang pastor selain tadi suster langsung pengen jadi suster ya. Untung pastornya nggak bawa slide pemain Smackdown ya suster atau pegulat petinju, nanti suster jadi petinju gedenya. Itu bohong orang tua gimana suster maksudnya? Maksudnya biasa kan orang tua kalau kita sudah tamat SPG itu kan kita janji bahwa kita langsung mengajar. Nah, saya bohongi bahwa saya akan kerja, belajar untuk kerja. Tapi di dalam kerja saya itu sudah masuk biara, sudah dari susteran. Jadi suster bilang kerja, tahunya Iya, udah di biara. iya. Nah, sehingga mereka pulang, Ya? mereka mengunjungi saya sudah pakai cadar begini. Wah. Mereka kan marah, tapi marah bagaimana? Sudah pilihan saya. Iya. Kan waktu itu juga kalau umur sudah 19, 20 itu kan kita sudah punya hak Pilihan, untuk menentukan pilihan pilihannya. sendiri. Sorry suster, berarti suster dibaptis umur berapa? Saya dibaptis kelas 3 SMP. Oh kelas 3 SMP. Langsung terima itu apa namanya? Komuni Sekarang- dan krisma. Komuni dan krisma. Oke. Seperti itu ya tadi suster ini pernah bohongin orang tuanya. Tapi kan orang tua udah baik sekarang suster ya. Sekarang udah Ya. baik. Maksudnya nggak ada. Akhirnya orang tua menerima itu suster ya. Enggak, mereka sudah baik karena abis itu suster-suster, pastor-pastor itu datang mengunjungi ke kampung saya, nginap di tempat saya. Lah mereka, oh kalau gitu senang kami kalau kamu jadi suster. Oh, karena dilihat baik ya gitu. Dikasih contoh langsung ya. Dikunjungi. Oke. Aku tahan dulu sebentar, aku mau ke Suster Diana. Nah, gimana suster? Apakah bohongin orang tua juga? Enggak ya. Beda lah. Mungkin gimana? Panggilan itu muncul dalam diri Suster Diana itu seperti apa? Saya waktu tamat SPG juga. SPG Kami juga sama SPG waktu itu kan memang tidak ada SMA. Oh, Gitu. oke. Lalu dan selama kelas 3 SPG itu saya memang sudah kerja di tempat suster. Kerja di tempat Kerja suster. di maksudnya? tempat suster Susteran atau sambil apa? sekolah. Jadi susteran. Oke. Nah, Kerja dalam tanda kutip mungkin membantu suster. iya, Apa menyapu mengepel atau? membiayain. Iya, Oh. kadang ngepel, cari rumput, oke, ngerap oke, sapi oke. untuk makanan ternak dan sebagainya itu. Menarik. Iya. Lanjut suster, monggo silakan. Ya waktu itu saya memang ya sampai kelas 3 memang sudah ada pilihan, saya sudah masuk biara. Tapi sebelumnya kan para suster masuk ke sekarang itu tahun 74 dan saya masih SMP waktu itu. Masih SMP saya belum ada rasa tertarik dan belum mengenal suster juga. Oke. Hanya waktu itu baru mengenal pastor karena dia sebagai pembina asrama kan. Oke, iya. Pastor dari Itali. Pastor dari juga Itali, pasionis gitu. juga. Dan waktu itu juga memang sudah ada rasa tertarik saya karena lihat di situ kan diperkenalkan oleh pastor pasionis itu tentang suster pasionis, ya, bahwa nanti akan ada suster pasionis yang berkarya di tempat kami di asrama itu. Nah, semakin membuat saya semakin dekat lah gitu kan untuk keinginan saya menjadi suster itu. Setelah melihat mereka itu, saya makin tertarik. Gitu, lihat, mereka itu kok enak hidupnya gitu kan. Rasa selalu senang, selalu rasanya seperti ada kekeluargaan gitu, nyaman gitu ya. Nah itu rasa saya tertarik
jadi suster. Oh, jadi panggilannya mungkin bisa dibilang dari kecil juga mungkin atau gimana suster? Enggak, baru pas SMA. Saya belum mengenal, sebelum. Tapi sudah bekerja di tempat Sudah. suster. Iya, Tadi setelah. benih panggilan muncul waktu 3 SMA. Iya. Oke, dan itu langsung suster daftar. Iya, masih ya ada keraguan Ada juga suster ya? daftar, diterima enggak gitu kan? Oke. Oh, masih ragu diterima atau tidak? Kayak nembak pacar berarti ya. Ragu diterima atau enggak suster ya. Nah, aku mau nanya sama suster Diana, respon orang tua seperti apa suster apakah waktu itu izin atau gimana? Waktu itu mereka tidak tahu bahwa saya itu masuk biara. Mereka itu pikir hanya kerja, dan saya pun memberitahu bahwa saya kerja di susteran gitu. Mereka belum kenal biara itu. Mereka senang saja. Tapi setelah lihat saya pakai jubah, pakai cadar, mereka pikir ya biasa seperti itu kan. Tidak mereka bertanya mau apa gitu kan. Mungkin bingung ya sebagai orang tua suster ya. Iya juga mereka mungkin datang pegawai, pulang suster. Itu gimana? Datang kok pegawai, pulang jadi suster. Tapi akhirnya orang tua gimana? Akhirnya setuju. Momen apa yang akhirnya suster memberitahu ke orang tua kalau suster udah menjadi seorang suster gitu, udah mendaftar? Iya, saya sudah. Saya beritahu, setelah itu mereka mengerti. Tidak ada hambatan atau larangan gitu mungkin ada. Hanya larangan pada waktu saya mau masuk sekolah SMP itu aja. Larangan karena orang tua tidak ada biaya untuk sekolah. Kita harus suruh ya di rumah aja. Tapi saya nekat, mau masuk, saya mau sekolah, saya tidak mau tinggal di rumah itu aja. Akhirnya kan di sini jadinya. Sorry suster, asalnya dari Kalimantan Barat juga sama Uskupan? Iya, sama ya? Sanggau juga. Kalau suster berapa bersaudara? Kami 8. Suster yang ke? Saya yang pertama. Wah, apalagi anak pertama. Iya. Biasanya berat loh. Iya. Orang tua melepas anak pertama loh. Tapi ya kita panggilan namanya. Iya, tapi orang tua saya kok nggak berat yang melepas saya ya. Kayak dilepas-lepas aja gitu, saya anak pertama juga suster. Nah, kalau suster tadi belum tanya, suster berapa bersaudara? Saya 7 bersaudara. Yang keberapa suster? Saya anak kelima. Anak kelima, tengah menuju akhir ya. Kayaknya orang tua ya udah deh nggak apa-apa ya. Satu deh nggak apa-apa. Tapi jangan mereka larang loh. Oh, sempat larang? Larang. Oh ya, karena mungkin suster juga dari beda agama tadi ya. Aduh aku capek baru awal-awal. Jadi kesimpulan yang bisa aku ambil dari pertanyaan pertama adalah bohongi orang tua kalian. Enggak bohong, jangan. Kan suster bohong, tapi kan ada maksud dan tujuannya, dan akhirnya kan bisa mencapai kesepakatan bersama orang tuanya gitu. Tujuannya kan bagus juga untuk masuk biara, mendekatkan diri kepada Tuhan untuk hidup religi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika suster sudah memutuskan menjadi suster, lalu kenapa pasionis yang diambil suster? Mungkin dari suster Diana. Apa yang akhirnya kok pasien kan banyak suster ya, banyak ordo-ordo di luar sana kan ya kan suster ya, ada FMM, ada CB tadi suster bilang, terus ada apa lagi. Nah, kenapa pasionis akhirnya yang suster pilih? Kebetulan pada waktu itu di tempat kami yang ada hanya pasionis. Dan suster yang saya kenal juga ada suster yang dari Ketapang itu. Itu yang sering datang ke Skadau, singgah, nginap di asrama. Itu juga tambah saya makin dekat mengenal mereka. Memang ada keinginan dulu mulai mau masuk ke suster Agustinus itu, tapi akhirnya saya lihat di suster di Skadau juga ada. Mengapain harus jauh-jauh? Akhirnya ya kita itu. Berarti karena memang suster pasionis yang masuk ya ke kehidupan suster ya. Oke. Kalau suster Marsiana gimana? Apakah sama? Beda. langsung marah dibilang sama susternya. Maaf suster. Gimana kalau susternya? Kenapa pasionis akhirnya? Saya awalnya tidak memilih pasionis. Oke, ini menarik. Awalnya apa suster? Saya memilih suster gembala baik. Oke, suster di Pontianak itu. Itu apa? Suster apa? Ordonya? Singkatannya apa? KFE. Maria Tak Bernoda. Oke. Akhirnya pasionis. Akhirnya setelah karena mendengar saya juga sama. Saya sekolah itu juga termasuk sambil kerja sambil sekolah.
Lalu saya kerja di pastoran, ya. Lalu setelah itu dengar saya mau kan selesai, saya diminta oleh provinsial itu supaya buat pengalaman menjadi guru di TK mereka di Pontianak. Oke, ya. Nah, lalu setelah diketahui orang di sekitar, saya dilarang, dipanggil oleh pastor pasionis itu. Kok kamu mau pergi jauh? Di sini siapa yang membangunnya? Tempat kamu sendiri. Iya. Akhirnya enggak berdaya juga sih. Dipaksa pastor. Oke, saya masuk pasionis. Oh, jadi karena pastor tadi ya? Sebelumnya apakah sudah tahu pasionis itu intinya pasionis itu apa? Pasionis itu apa? Terus apa moto pasionis itu sebelumnya apa udah tahu? Apa pas baru masuk sudah tahu? Belum dari ya? awal-awal belum. Kita belum kan ya? Itu tahu itu setelah kita berjalan, sudah kita mengajar di dalam, setelah kita menjadi calon mereka yang resmi itu baru kita dibina secara khusus kan. Baru itu baru memperkenalkan siapa pasionis itu, apa kerjanya, apa karyanya. Oh, dengar-dengar, oh cocok juga, nggak usah pergi jauh-jauh. Oh cocok ya, ketemu klik ya. Suster Diana juga berarti sama ya? Pertama belum tahu pasionis itu apa gitu ya? Enggak tahu. Begitu masuk, jadi apa? Masuk tuh apa suster? Jadi novisiat atau? Iya, masuk postulan dulu. Postulat. Ya, calon. Oke, sorry, aku mungkin diurutin. Yang pertama masuk postulat. Aspiran dulu. Aspiran. Oke. Lalu? Postulat. Yang tiga? Novis. Keempat? Baru profesi. Oh, oke. Berarti itu baru kita jadikan suster junior. Namanya. Itu panjang ya perjalanannya. 4 tahun itu. 4 tahun itu dari apa? Astulan, lupa. Aspiran lali aku. Aspiran, postulat, novis, baru sebagai suster junior. Oke. Postulan 1 tahun. Tiap itu 1 tahun suster. Enggak. Oh enggak. Novisnya 2 tahun. Gitu. Wow, panjang ya bukan jadi suster ya. Nah, ketika sudah masuk pasionis itu akhirnya kan proses ya berjalan, suster ya belajar akhirnya apa itu pasionis, moto hidupnya, dan klik akhirnya ketemu ya. Kan bisa aja misalkan suster nggak klik akhirnya keluar gitu cari ordo lain. Untung nggak seperti itu suster ya, akhirnya klik. Nah, aku mau tanya soal pasionis nih. Moto pasionis itu nilai hidup apa dari pasionis itu yang diteladani? Karena kalau aku sekilas baca di internet itu sengsara Yesus ya, spiritualitas kongregasi pasionis adalah spiritualitas sengsara Yesus. Benar itu suster? Betul. Gimana suster maksudnya suster? Motonya itu mewartakan sengsara Yesus dan menghidupinya dalam hidup kita sehari-hari. Oke, mewartakan sengsara Yesus dan menerapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, karena begitu aku baca agak serem nih emang nih. Sengsara Kristus ya, yang tersalib ya. Terus bukan mengadopsi ya, mengambil sengsara Yesus di kehidupan kita itu gimana maksudnya suster? Apakah kita harus disalib juga, dicambuk juga ya itu yang aku seorang awam terima dari baca gitu suster. Mungkin gimana suster menerapkan sengsara Yesus dalam kehidupan kita itu gimana suster maksudnya? Misalnya saya mau menghayati sengsara Yesus hari ini misalnya. Nah, kalau kita menemukan macam-macam kesulitan, kegagalan, mungkin kekesalan, kekecewaan, nah kita ingat akan sengsara Yesus, kan ada kapan Yesus kecewa itu, kapan Yesus menderita itu. Oh iya. Karena kalau aku lihat di internet ya, ketika mungkin teman-teman boleh search suster pasionis, itu yang muncul adalah suster-suster dengan jubah hitam. Iya, terus bawa salib ya, suster salib hitam itu waktu profesi kekal. Oh, waktu profesi kekal. Karena aku lihat, kok serem banget ini. Aku bayangin susterannya kok kayak syuting film horor nih. Aduh malu ya. Itu aku lihat di internet kok kayak gitu. Begitu aku melihat suster, oh ternyata suster cantik-cantik, bajunya tidak seram. Karena yang aku lihat itu bajunya kok hitam-hitam gitu loh. Tapi memang ada suster yang baju hitam itu ya? Kami pakai kalau yang resmi misalnya Natal, Paskah, Tri Hari Suci itu kita pakai jubah hitam. Berarti suster juga ada jubah hitam itu ada. Ya? Bisa dibilang nggak jubah hitam itu adalah identitas diri dari pasionis? Tidak semua. Tidak. Oh, tidak. Tapi ya? Untuk pasionis punya makna. Oh, punya makna. Terutama dengan tanda ini. Mungkin suster bisa jelasin sedikit itu tanda apa? Ini kan sengsara Yesus. Ada 3 paku tuh. Oh, yang di bawah ya? Ya. Oke. Apa suster tanda artinya 3 paku itu? Apakah ada artinya? Ada dong. Apa?
3 sengsara Yesus itu pada kaki, kepala, dan lambung. Oke, yang akhirnya ditaruh di logo Pasionis itu, Iya. suster ya? Kan hanya pasionis yang boleh pakai ini. Oh, karena Kalau kamu udah jadi pasionis, nggak bisa Iya, sembarang. aku nggak boleh ya pakai. Karena aku belum pasionis ya, bukan pasionis lebih tepatnya. Iya, karena kalau ada sebuah website yang websitenya Pasionis, gemapasionis.org, mungkin teman-teman bisa lihat. Setiap artikel yang ditulis di situ itu selalu ditutup dengan semoga sengsara Yesus Kristus selalu ada dalam hidup selalu hidup di hati kita. ya. Ya. Dan satu lagi, kita adalah buah-buah sengsara, buah-buah dari sengsara Yesus dan duka Bunda Maria serta para pionir. Iya. Benar, suster. Tuh kan kalau seorang awam baca ini kan serem ya, suster. Iya. Kalau Takut ya kamu? iya, aku takut. Ini aku ketika berkunjung, nanti aku disalib ini. Sekali-sekali kunjungi pastor pasionis. Sekali-sekali kunjungi pastor pasionis Ada ya. di Gadok itu. Oh, di Gadok ada Atau pastor di pasionis. mana yang di Jakarta itu? Nanti boleh teman-teman cari ya di internet. aja. Banyak di internet. Itu sama ya. Kapuk ada. Suster pasionis, pastor pasionis, moto hidupnya sama ya? Sama. Mereka mewartakan Tuhan yang tersalib lewat pewartaan. Sedangkan kami itu lewat karya. Karya-karya pelayanan Karya suster. pelayanan. Ya. Sorry, aku potong. Pasionis sendiri itu ada apa aja? Suster, pastor, apakah bruder ada? Ada bruder, Bruder ada? ada brudernya, Frater? ada apa namanya apa namanya tuh? Oh, rabiah. Rubiah. Rubiahnya. Pas banget itu. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada Kalau frater kan pasti ya kan sebelum Iya, jadi pastor pasti ya. ada. Terus tadi suster, bruder ada ya? ada. Terus ada rubiah. Rubiah. Nah, ini aku penasaran sekali. Apa beda suster dengan rubiah sebetulnya? Oh, kalau rubiah itu mereka itu kan kontemplasi. Jadi berdoa di dalam dan bekerja di dalam. Oke, bisa dibilang mereka tidak terhubung dengan dunia luar? Enggak, mereka tidak terhubung ke dunia. Oh, jadi yang benar-benar Secara oke. langsung. Pernah kamu kenal salah satu rubiah Santa Claris itu? Seperti itu gaya hidup mereka. Seumur hidup kayaknya sepertinya aku Nggak belum pernah. ketemu rubiah deh. Seorang rubiah. Aku bilangnya apa? Seorang rubiah ya berarti? Ya, Oke. seorang rubiah. Kalau ketemu aku panggilnya juga rubiah atau suster? Suster. Wah, suster, tapi bukan gaya hidup apa? Sedangkan kalau kami itu kan suster pasionis aktif, maka kami boleh bekerja di mana saja sebagai guru, sebagai perawat, sebagai pelayan. Pembalap boleh? Rumah tangga. Boleh kalau mau. Kirain suster mau balap, trek-trekan gitu. Pernah suster trek-trekan? Oh, nggak pernah ya? Kacau nih. Oke, lanjut suster. Kalau suster tadi kan aktif bisa bekerja di mana aja. Nah, kalau rubiah itu? Kalau rubiah itu dia hanya bekerja di dalam, maksudnya maka mereka itu misalnya kerjanya tuh buat kasula, membuat Kayak hosti. imam. Oke. Bisa dibilang misalkan di Sama di Salom ini isinya suster rubiah adalah ya mereka di dalam aja suster. Dia di dalam. Pekerjaannya untuk yang tertutup dan pendoa bisa dibilang ya, berdoa ya. Mereka berdoa itu 5 kali sehari. Wow. Kayak orang. Wow. Jadi rubiah itu bisa dibilang suster religius bukan juga, tapi suster apa? Pendoa atau bisa dibilang suster pendoa. Mungkin rubiah teman-teman yang nggak tahu, kalau teman-teman nonton Denan tuh di film Denan itu susternya film suster rubiah itu karena mereka nggak keluar kapel, nggak keluar biara ya, jadi mereka kerjanya berdoa terus suster ya. Ya gitu. Jadi kita dapat perbedaan ya antara suster pekerja dan suster rubiah ya teman-teman ya. Aku mau tanya apa lagi ya? Aku tanya dulu, Pak. Soal pasionis, aku tuh mau nanya soal pasionis tuh lebih jauh lagi, suster. Aku buka catatanku dulu deh. Tadi pasionis moto hidup udah. Oke, berarti sekarang kalau sudah pasionisnya karya pelayanannya deh, suster. Kita bicara yang suster aktif ya. Ada karya pelayanan apa aja dari seorang suster pasionis? Oh, kalau kami hampir di semua bidang. Hampir di semua bidang. Maksudnya Mungkin tuh bisa di bidang pendidikan, rumah sakit, kesehatan berarti ya, suster ya. kesehatan, lalu pastoral. Pastoral tuh berarti maksudnya? Seperti rumah retret ini kan Oh karya iya. pastoral. Oke, nanti aku akan bahas rumah sakit ini ya. Nanti suster bahas ini dulu. Lalu apa namanya? Kami punya juga karya khusus Seperti apa, untuk suster? ya, itu yang menyeru kami berbeda dengan yang lain. Ya apa, suster? Karena kami punya apa namanya? Rumah khusus untuk menampung wanita-wanita yang jatuh. Oh, aku tanya suster Dian ya. Seperti apa maksudnya perempuan-perempuan jatuh itu? Mereka yang sudah misalnya hamil di luar nikah. Oh, yang mungkin yang dikucilkan dari masyarakat Iya. bisa juga suster ya. Iya. Iya. Jadi Tidak kita tampung di ditolak suatu oleh orang rumah tuanya. gitu. Sehingga mereka yang tadi
yang sudah ditampung kita pelihara baik-baik. Kan banyak orang yang menolak Iya, banyak. kelahiran itu. Nah, jadi disitulah karya kita. Ya, kita tidak bisa menutup mata, banyak ya kasus seperti itu ya, perempuan-perempuan yang bisa dibilang ditolak oleh masyarakat yang akhirnya Suster Passionis punya karya khusus yang untuk menampung itu, Suster. Oke, nah itu ada di daerah mana, Suster? Di Malang. Itu di Malang. Malang ada. Di Jakarta apakah ada atau di Cipanas? Belum ada ya, berarti baru di Malang. Kami ya. hanya buat satu tempat aja, nggak usah banyak-banyak. Kan kita tidak berharap banyak perempuan yang dikucilkan ya. Nah, kalau perempuan-perempuan yang dikucilkan tadi, ketika mereka apa tinggal dalam situ atau di situ dilatih untuk skill-skill tertentu atau gimana, Suster? Iya. Mungkin menjahit atau apa gitu? Iya, mereka tinggal di satu rumah dan situ ada suster yang mendidik, membimbing mereka. Kemudian mereka diajar keterampilan perempuan dan yang lain-lain juga. Di situ ada mengasuh bagaimana melihara bayi dengan baik. Tapi sorry, pertanyaannya adalah apakah seorang Katolik aja yang boleh masuk situ, Suster? Apakah? Enggak. Siapapun ya? Siapapun boleh. Agama apapun ya, Suster boleh. Gitu ada perempuan yang Suster tahu ada yang terkucilkan itu mungkin bisa langsung ditarik ke situ ya. Kita teman-teman yang boleh di-share itu bagus ini ada di Malang ya, di apa provisiatnya Passionis yang di Malang. Nah, tadi ngomong rumah retret. Nah, begitu aku masuk sini aku sedikit nostalgia, Suster, karena aku 2 kali atau 3 kali retret di sini dari sekolah, Suster. Nah, begitu masuk sini, wah kok aku kangen banget. Aku mau nangis rasanya gitu loh. Mau injek kaki sendiri nggak bisa ya, nggak ada partner ya. Pertanyaanku adalah, ini agak melenceng. Ketika aku terakhir kesini sekitar 4 tahun lalu mungkin aku survei kesini untuk acara retret seminar, itu masih dipegang sama suster-suster FMM. Iya, betul, Suster ya. Betul. Nah, begitu dikabarin sama tim, kita ke sama di Salom dan kita ketemu Suster Passionis. Aku kaget, jujur kaget. Hah, bukannya FMM di situ gitu loh. Aku masih bersikeras kepada mereka, FMM kali gitu loh. Nah, kenapa ceritanya rumah retret ini bisa Suster Passionis akhirnya yang pegang, Suster? Monggo apa? Oke, gantian deh ya, Suster. Itu kan Suster FMM itu meninggalkan sudah menyerahkan seluruh komplek ini kepada Kuskupan. Lalu kemudian mereka mencari tarekat yang bisa untuk mengelola ya. Kebetulan waktu itu ketemu dengan kami, lalu kami jawab oke. Sehingga waktu mereka berangkat dari sini, kami juga sudah hadir di sini. Waktu itu tanggal 1 Oktober 2019. Oke, berarti bisa dibilang Suster Passionis di sini semenjak 1 Oktober 2019 ya, berarti itu ya. Oke. Dan kita kerjasama dengan Kuskupan. Kuskupan jadi kami Bogor, di sini, Suster? Ya. Jadi kami bukan milik kami rumah retret ini. Milik Kuskupan ya? Tapi yang mengelola adalah Pastor Suster Passionis. Oke, banyak Suster yang retret di sini. Semenjak kami datang 3 bulan sebelumnya itu banyak sekali. Penuh Suster. Dan 1 tahun 2020 itu pun sudah banyak daftarnya. Booking ya. Lalu tiba-tiba kan bulan Maret mulai dihajar pandemi ya. Kesepian lah kami. Suster mau aku temenin. Boleh gak aku temenin Suster, kasihan kayaknya kesepian. Tapi begitu pandemi maksudnya masih ada gak Suster yang mungkin di sini untuk retret 1-2 mungkin masih ada? Stop sama sekali waktu itu kan. Iya. Mungkin mulai ada lagi apa Suster? Waktu bulan-bulan yang terakhir kemarin itu akhir tahun kemarin bulan Februari kan baru bulan Februari. Itu pun dari Kuskupan. Guru-guru seminari dari Kuskupan Bogor. Wah, Suster kesepian selama jadi baru 1 tahun. Gue jadi kasihan. Waktu Suster masuk 2019 berarti kan penuh ya, nggak jeda ya itu? Iya, jedanya. Enak ya berarti ketemu orang baru gitu ya kan, disapa anak muda baru gitu ya. Iya. Ketemu orang terus dihajar pandemi, sepi ya. Nah, Suster berapa orang di sini? Kami bertiga. Bertiga sih? Kan bertiga nggak mungkin Suster mengelola tempat sebesar ini ya?
kan ada bagian-bagian kita punya karyawati. Ya, Karyawati. Karyawan-karyawati. Tadi aku juga sempat lihat karyawati juga berhijab ya suster ya. Dari agama Islam ya. Itu nggak apa-apa suster ya maksudnya? Tidak pandang kalau mau kerja memang membantu ya. Sudah kerap dengan kami kok mereka. Dan karyawati juga tidak masalah suster ya? Ya, soalnya kan sekarang banyak kayaknya konflik-konflik seperti itu suster ya. Yang mengatasnamakan toleransi ternyata padahal cuma sebutan aja toleransi ya. Dan di sini aku melihat toleransi yang sesungguhnya sebetulnya. Ya tadi aku lihat begitu jalan-jalan. Nah, teman-teman bisa ditonton ya konten jalan-jalannya ya. Tadi suster udah syuting ya. Suster jalannya bagus, Meriam Belina mah kalah. Iya, nanti ditonton ya konten jalan-jalan kita mengitari sama di Salom ya. Tadi aku juga lihat ada kambing suster ya tadi di belakangnya. Ada ayam ada ya suster ya? Ayam. Bebek. Semut, tadi aku juga semut di batu. Tadi pas aku duduk, apa itu semut? Angsa ya tadi ya? Ada angsa. Anjing juga ada. Tadi aku lewat anjing ya. Harimau, nggak ada suster? Di taman safari ya, ada harimau ya. Aduh, ya tadi aku juga sempat jalan-jalan ya. Pengen aku nginap sini lagi untuk someday retreat di sini. Silakan. Tempatnya tuh sejuk, dingin. Kemari. Terbuka suster ya? Terbuka kan. Kan emang punya Keuskupan Bogor yang memang disediakan dari gereja ya, untuk gereja juga suster ya. Kita beralih ke Pasionis. Tadi aku mau nanya, aku tuh banyak, nanti kalau ingat aku mau nanya lagi soal Pasionis deh. Sekarang aku kembali ke pribadi masing-masing suster deh. Dalam proses suster, mau dalam proses novisia tadi, terus sepanjang hidup ini menjadi seorang suster, aku mau tanya dulu, sudah berapa tahun jadi suster? Kalau dihitung dari tadi dari awal. Tahun ini kami 40 tahun hidup. Sama? Iya, kami berdua sama. Tahun jadi suster. Oh, belum lahir. Aku belum ada 40. Masih kelihatan dong, muka aku kan 17 tahun suster. Nah, itu menarik sekali. Dari point of view dua orang suster yang sudah 40 tahun menjadi seorang suster, pasti pernah yang namanya mengalami gejolak-gejolak, naik turunnya semangat panggilan suster. Itu pasti pernah terjadi suster ya? Sering terjadi. Ya. Ada nggak satu titik momen di mana suster yang merasa down banget dalam merasa panggilan, kayaknya nih bukan panggilan hidupku deh, dan terus cara akhirnya balik lagi untuk naik lagi itu gimana suster? Mungkin suster Diana dulu deh. Pernah ada suster? Iya, itu selama saya menjadi suster, apalagi dulu waktu jadi suster muda, ya itu yang sering terjadi. Ya, pertengkaran dan diri sendiri. Iya. Pergulatan diri ya. Pertengkaran sendiri. Ya, sehingga kita saya mengatakan bahwa saya sudah pilih ini, mengapa saya harus ya cari yang lain lagi. Itu kadang kita harus pakai itu rasio sendiri, berpikir sendiri, ya mengolah sendiri mengapa saya mau dulu. Dan akhirnya sekarang saya harus bertahan karena itu pilihan saya. Bertanggung jawab ya atas pilihan. Tanggung jawab atas pilihan. Kita buat ya itu. Mungkin caranya mungkin suster apa berdoa yang tekun, sangat tekun, atau mungkin bisa sharing sama suster lain itu gimana suster? Kalau sudah kita mengalami suatu masalah, ya khususnya saya jarang juga saya ngomong dengan teman, tidak berani ya. Paling kita berdoa dalam kamar, minta ke Tuhan mana yang jalan yang tepat, yang benar untuk saya. Gitu kan, ya itu. Berarti pernah ya suster mengalami itu ya? Pernah. Sering, bisa dibilang sering suster? Sering. Mungkin waktu muda ya? Iya, masih muda. Ya sekarang sudah ada lah. Sekarang kan sudah tidak muda. Tidak muda lagi. Kan dia nyebut kami tua. Enggak, aku nggak mau nyebut suster tua. Tidak muda. Tidak muda lagi. Kalau suster pernah juga dong? Tentu, pernah. Oh, pernah dong. Kayak gitu suster mengalami pernah juga mengalami tapi yang paling mungkin paling down. Saya paling merasakan betul minta keputusan itu ketika menjelang pesta perak. Pesta perak 25 tahun? Ya. Wow, sudah 25 tahun masih minta kejelasan suster. Nah, kan ada saat kan kita gitu toh, saat yang yang sangat goncang sekali itu. Lalu ya pas waktu itu saya juga diberi kesempatan untuk retret 1 bulan. Kami biasa kan ada disuruh retret 1 bulan untuk melihat kembali. Di situ baru jelas sekali. Bodoh sekali hanya gara-gara yang
hal-hal yang pasti ada satu dua hal yang menggoncang ya. Menggoncangkan gitu. Tapi saya pernah juga ngomong dengan orang tua saya sebelum itu, dan mereka yang dulunya tuh melarang saya jadi suster, itu mereka bilang jangan keluar. Kamu harus seperti kakak-kakak kamu, sekali nikah untuk seumur hidup. Oke, ya. Dan kamu juga sekali masuk biara jadi suster. Seumur hidup. Oke. Kami sangat bahagia kalau lihat kamu setia. Itu selalu saya selalu ingat ketika saya mengalami kesulitan kata-kata dari orang tua itu. Meskipun awal tuh mereka marah sekali. Iya, jangan-jangan orang tuanya bohong lagi tadi ngomong gitu. Karena suster bohong, aduh maaf suster. Berarti yang namanya panggilan itu pasti seringnya suster yang bergejolak, naik turun ya semangatnya. Apalagi waktu muda suster ya. Iya, tapi itu kan kesempatan kita untuk membaharui diri juga kan. Kalau kita enak jalan kayak jalan lurus ya. Kita lihat warna hijau terus kan bosan. Iya, betul, harus ada hitam sekarang kali ya, harus ada ungu sekarang kali ya. Nah itu tadi, karena aku mau bertanya masa muda kan. Itu kan masa muda kan bergejolak kan, mungkin bisa dibilang paling banyak gejolak masa muda suster ya? Iya, masa muda. Yang dari peralihan dari... Sebagai suster muda ke kaul kekal itu biasanya. Aku mau membahas sebelum itu kita minum dulu kan suster. Ya harus ya suster boleh? Kita minum bareng dulu yuk. Ya, sebelum kita lanjut. Sudah minum dulu. Udah tahan lagi sih. Iya nggak apa-apa suster ya, kita kalau minum aja. Nah, aku mau bertanya, masa muda seorang suster itu sama kayak kita gak sih? Dalam arti suster waktu pernah jatuh cinta maksud kamu? Wah, suster nanya sendiri nih. Aku nggak mau tanya itu, suster nih menjebak sendiri kayaknya nih. Langsung aja deh, pernah jatuh cinta gak suster? Pernah ya? Iya pernah lah. Itu masa-masa muda. Kesepian juga pernah. Juga pernah. Tapi disitulah saya setia itu karena saya tahu siapa yang saya pilih. Kan? Bahwa yang hanya membuat semu itu tidak membahagiakan kita. Oh iya, bisa dibilang cinta itu semu suster ya? cinta anak muda, cinta anak muda. Sama suster Diana juga pernah mengalami apa? Asmara muda gitu. Pernah suster ya? Iya. Dan itu bisa dibilang normal suster ya? Iya, untuk normal sekali. Seorang manusia merasakan jatuh cinta gitu. Aku mau nanya gini, masih ingat gak jatuh cinta pertamanya? Suster Diana? Aduh, kamu nih bertanya. Masih ingat suster? Masih ingat? Iya ingat. Tanpa sepengetahuan suster, kita sudah mengundang cinta pertama suster Diana. Ini dia. Gak ada ya? Nah, itu kan masa muda ya. Kita wajar lah kalau masa muda umur 17, 18 mungkin baru SMA itu mengalami namanya asmara-asmara gitu. Tapi ketika suster menjadi seorang suster yang udah masuk tadi aku lupa mulu aspiran. Aspiran itu pernah nggak? Kan udah berjubah ya berarti kan suster ya? Belum. Yang udah berjubah itu apa? Suster Novice. Oke, mungkin dalam 4 tahun proses itu pernah nggak yang mengalami misalkan udah jadi suster tapi kok masih tertarik gitu loh sama seorang cowok gitu lah suster? Enggak ya suster ya, karena udah menetapkan diri kepada Tuhan apa gimana? Tidak juga, bisa juga suster. Tertarik juga. Ya. Tapi kan lewat itu panggilan kita dimurnikan, diingatkan kembali gitu. Kita kan punya pembimbing di dalam biara. Kalau kita punya masalah dan itu kita datang ke pembimbing, sharing. Pada siapa kita ngomong? Berarti itu kita menemukan jalan. Berarti suster ya seperti manusia pada umumnya sebetulnya tertarik juga dengan lawan jenis gitu ya? Iya. Karena kan mungkin di masyarakat, di mata umat awam kan suster ya nggak suka gitu, nggak suka cowok. Karena mau hidup suci gitu loh. Berarti suka juga sama cowok suster ya? Iya. Gimana? Kalau aku tipe suster bukan? Langsung gitu sih. Gitu. Aduh lucu banget. Tapi itu juga ya kalau ketika udah jadi suster terus masih mengalami namanya bukan cinta, tertarik dengan lawan jenis itu justru tantangan suster ya, yang makin membuat kita mantap akan panggilan kita, betul suster ya? Iya. Seperti itu ya. Nanti mungkin dari itu kita bisa cerita kepada Tuhan, minta kepada Tuhan penetapan hati ya, ketetapan hati untuk tetap bertahan gitu suster ya. Iya, begitu. Ya kalau saya misalnya tertarik dengan seorang pemuda, saya bilang, Yesus, apakah ini yang untuk saya atau atau engkau? Itu engkau tahu. Kalau gitu, bagaimana engkau mengubah hati aku? Gitu. Jadi milikmu.
supaya aku tuh Bagus bisa. banget. Iya. Itu bagus banget. Gimana coba? Iya. Aduh. Lawannya tuh Tuhan langsung. Itu cowok sih berat banget loh. Lawannya langsung Tuhan. Lawannya yang punya. Kan kalau kita mungkin ya deketin siapa lawannya kan teman sekolah gitu ya. Ini lawannya langsung yang punya loh. Raja terakhir. Aduh berat banget. Ada anjing suster. Dia mau ikut syuting kayaknya. Nggak apa-apa ya. Berarti masa muda suster ya seperti masa muda pada umumnya ya. Iya. Cuma memang suster akhirnya memilih untuk hidup untuk Tuhan ya. Iya. Karena suster itu kan selibat apa? Bisa dibilang selibat suster? Ya selibat lah. Selibat religius ya. Oke. Jadi menghayati kaul kemurnian, kemiskinan, ketaatan. Oke, 3 poin itu. Dengan kami Hah? sengsara Yesus itu sendiri. Oke, wow. Aku kalau udah ketemu susternya jadi apa ya? Pandanganku beda gitu loh. Karena pertama kali aku melihat seorang suster ya, kok takut mau nyapa takut gitu loh, kayaknya galak. Kok kayaknya religius banget. Bisa bercanda gak ya sama suster? Ternyata bisa, susternya ketawa terus dari tadi. Lucu susternya. Oke, sekarang aku mau nanya, selama 40 aku balik lagi ke 40 tahun lagi, pengalaman menjadi seorang suster kan itu banyak ya suster ya, mengalami tadi yang susah udah. Nah, sekarang kita aku mau nanya pengalaman apa ya bisa dibilang menarik untuk menceritakan atau lucu suster? Pernah nggak ada pengalaman lucu gitu untuk menjadi seorang suster? Mungkin mendampingi anak panti asuhan, terus anak panti asuhannya melakukan apa gitu yang akhirnya kita bisa ceritakan lagi untuk menjadi guyon di masa yang akan datang gitu suster. Ada suster pengalaman lucu untuk selama suster menjadi seorang biarawan gitu? Mungkin ketemu siapa gitu ada gitu. Aku pernah wawancara seorang frater ya. Karena frater kan perawakannya kan seorang frater ya, apalagi dia dari Flores dan belum memakai jubah. Dia pernah dikira copet suster di angkot. Dan dia waktu itu cerita di sini juga, dan itu kami ketawa nggak bisa suster karena itu sangat lucu. Apakah suster pernah juga mengalami kejadian lucu seperti suster? Bukan dikira copetnya suster. Tapi pengalaman lucu gitu pernah suster? Atau pernah suster mau tugas lektor terus salah baca buku, balik terus gitu, pernah gak suster atau apa suster? Siapa ya Bu yang udah ketemu? membuat saya lucu. Iya, membuat saya lucu apa suster? Itu saya pernah waktu di salah satu komunitas. Jadi kan saya tugas membaca lektor bacaan ya di komunitas. Oh, di komunitas ya. Jadi setelah baca kan ada aleluyanya tuh. Ya. Lalu saya pakai aleluya Paskah itu. Ya. Aleluya. Dinyanyikan atau dibaca suster? Dinyanyikan aleluyanya. Dinyanyikan ya. Iya. Lalu mereka semua senyum kiri kanan karena mereka tidak setuju aleluyanya seperti itu. Oh. lalu saya nyanyikan sampai habis. Kemudian saya pulang sampai sesat. Tempat duduk saya tuh sesat. Oh, sampai lupa tempat duduk karena tadi udah buyar tadi ketawa di depan. Mereka semua tertawa jadi saya masuk salah tempat duduk. Suster duduk di mana? Awalnya kan saya duduk di depan, tapi saya ujung-ujungnya saya duduk bangku di pastor. Oh, dikira duduk di bangku pastor akhirnya. Salahnya tak keterlaluan. Udah di belakang. Lalu saya bilang suruh suster itu geser kan. Kamu salah duduk, silakan ke depan. Emang kenapa tuh kalau aleluya bisa salah maksudnya? Belum ada janjian. Apa grogi? Bukan grogi. Pikir saya kan untuk cari variasi. Oh, bagi mereka itu lucu. Oh, karena bukan itu harusnya. Bukan menyanyi, mereka hanya tertawa saja waktu sampai lama kami tertawa sampai panjang misa dong. Ditambah salah tempat duduk lagi. Kalau suster gimana suster? Siapa tahu sudah ada. Rasanya mungkin lupa kali. Lupa, tapi mungkin pernah mengalami. Pernah. Aduh, ya selalu ada. Ya selama biara sih enggak pernah ada lucu-lucu. Nggak pernah ya. Jangan sampai deh. Normal-normal aja deh. Ya paling-paling lucu kalau misalnya tidur bersama teman, mimpi nyanyi gitu aja. Oh, ngigo, bisa dibilang suster kalau ngigo apa ya? Aku jadi bingung. Jadi penasaran. Aduh. Kita kan ramai-ramai dalam satu grup. Mungkin dalam satu ruangan ini ruangan bertujuh, berdelapan gitu. Kami berapa waktu itu kita 6 orang kan. Oh. Lalu ada yang ngigau.
tiba-tiba tengah malam nyanyi lagu Widuri. bukan lagu rohani lagi. Widuri. Lagu Bob Tutupoli nggak salah. Iya. Aduh kok aku tahu gitu loh. Itu tua banget lagunya. Waduh itu lucu banget sih. Ngigonya lagu Widuri. Dia lagi rindu sama yang dirindukan kayaknya. Aduh, udah cukup deh. Cukup bercandanya sepertinya. Aku nanya ke pertanyaan yang satu lagi. Suster itu terhadap alat teknologi seperti handphone, komputer itu terbuka nggak, Suster? Terbuka. Pakai juga, Suster? Pakai. Oke. Oh, ini terus ada. Ya, karena mungkin menurut stigma di masyarakat, di umat itu, Suster kok kayak kerjanya berdoa terus. Kayaknya kok gaptek gitu sama teknologi. Ternyata enggak ya? Oh, dia ahlinya loh. Oh, ahlinya. Suster ahli apa? Aku bukan ahli. Ya bisa. Apa Suster mungkin lab komputer gitu pasti dipakai kan untuk bekerja kan ya? Iya. Apa sosial media, WhatsApp kan pasti Suster untuk berkomunikasi. Tadi kita tim berhubungan dengan WhatsApp ya, apalagi Facebook. Iya. Wah, Facebook juga Suster. Apa ya? Mungkin Instagram enggak Suster ya, terlalu jauh kayaknya. TikTok enggak juga ya. Facebook ya pasti Suster ya. Berarti tidak bisa dibilang tidak segaptek itu teman-teman seorang Suster ya. Masih sangat terbuka dengan teknologi karena supaya kita bisa membaca, misalnya sekarang kan dalam kongregasi itu kan ada WA, ada Facebook, ada berita-berita dikirim itu kan dari Facebook itu. Nah, kalau kita tidak tahu ya kita tidak tahu juga. Gimana? Mungkin bisa aku itu mewartakan kerajaan Allah melalui teknologi itu sendiri, Suster ya. Ya kan tinggal gimana kita memanfaatkan teknologi itu ya. Tidak selalu buruk ya kan perkembangan teknologi itu ya. Kita juga kalau ada berita-berita bagus kirim ke mereka. Oke, berita-berita bagus. Mungkin renungan. Suster suka kirim renungan atau terima renungan mungkin pernah? Terima renungan. Ya, kan bisa dipakai juga teknologi untuk itu ya sebetulnya, Suster ya. Enggak gaptek ya, aku ngomong gaptek terus ya. Tidak udah lalu malah. Tidak seprimitif itu. Tidak sekolot itu. Aku lupa. Terima kasih Suster Diana. Tidak sekolot itu. Seorang suster loh. Meskipun bisa dibilang tidak muda lagi, tapi main WA tadi lancar, TikTok gitu. Aduh. Nah, selama pandemi ini kan tadi ya peserta yang menggunakan ini berkurang. Berarti kegiatan Suster selama pandemi ngapain aja Suster ini sehari-hari? Kami kan ada karyawan tuh. Jadi mengolah kebun. Ini mengolah kebun, mengolah. Oh, mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman runtutan acara deh. Suster tuh bangun jam berapa? Apa bangun rutin atau gimana? Mungkin mulai ibadah jam berapa Suster? Misa ya? Kami kan bangunnya itu terserah. Yang penting doa jam 4 kurang lewat seperempat. Oke, ya. Jam 5 lewat seperempat. Oh, 5 seperempat. Lalu misa gitu apa? Nah, kemudian setengah 6 misa dengan ibadat. Oke, setelah misa dilanjutkan dengan apa Suster biasanya? Setelah misa lanjutkan dengan karyawan. Kayak ke pos masing-masing ya. Ke pos masing-masing gitu. Terus sarapan? Suster? Di tempat masing-masing atau nggak bareng-bareng? Iya. Oke. Kadang-kadang bareng-bareng. Kalau hari Minggu kami sama-sama. Sama-sama. Kalau hari biasa kita terserah. Oke, karena harus ke tempat posnya masing-masing ya. Lalu apakah kumpul lagi untuk makan siang bersama? Jam berapa Suster? Jam 12. Makan siang jam 12 ya. Setelah itu kembali lagi dong ke pekerjaannya. Iya, sampai karyawan pulang kan jam 3. Baru kita berhenti. Nanti kita tidur, mereka juga tidur. Iya. Jam 3 kan karyawan pulang. Jam 3 berarti Suster bisa dibilang apa? Istirahat sore. Ngaso-ngaso. Iya. Udah kami ibadah dulu ya. Ibadah sore. Lalu mandi langsung. Iya. Langsung relax lah. Relax ya, ngaso sebentar ya. Ngeteh sore sama tempe goreng, pisang goreng gitu ya. Inilah kesempatan kita balas segala WA yang masuk. Ada berita kematian, ada berita kelahiran. Lalu untuk jam 6 ada apa Suster? Mungkin ada ibadah bareng atau apa?
Kami ibadatnya jam 3:30 tadi. Oh, 3:30 udah, lalu ketemu lagi mungkin di makan malam atau? Makan malam jam jam 7? 6:30. Oh, 6:30 makan malam. Setelah itu istirahat, Suster? Setelah Ke pos itu, masing-masing atau ada ya, rekreasi? rekreasi dulu. Rekreasi. Nonton. Oh, nonton. Iyalah, masa kami udah Iya boleh dong, nonton. kan apa ya? Relax. Relaksasi. Relax. Membuka wawasan juga. Ya. Aku baru mau nanya, Suster, rekreasinya ngapain? Ya, kadang-kadang cerita-cerita. Tertawa-tertawa. Sambil lihat HP, sambil nonton TV kadang-kadang. Sampai dengar berita-berita yang bagus dari YouTube itu kan. Oh, sambil nonton YouTube juga, Suster ya? Iya. Bercanda-bercanda bareng Suster bertiga gitu ya? Iya. Bercandain apa, Suster, biasanya? Perlu. Apakah ngomongin orang? Enggak dong. Enggak lah. Boleh, Suster. Karena mereka menceritakan kelucuan di waktu dia kerja Di waktu kerja tadi, itu. oh mungkin Ya. tadi. Lucu tadi. Gitu. Apa namanya? Lucu sekali Bapak itu tadi gini. Mungkin sharing yang tadi dikerjakan Iya. tadi ya. Oke. Terus istirahat di berapa, Suster? Apakah ada waktunya atau secapeknya Suster atau gimana? Iya, sampai ngantuk. Sampai ngantuk. Suster nonton sinetron juga gak? Iya, kan enggak penuh, kadang setengah ngantuk, Oke. udah tidur. Ikatan Cinta ya, Suster? Enggak tahu aja. Nggak tahu ya, yang penting yang di TV ditonton, Suster. Yang penting hiburan ya. Lalu tidur, istirahat, dan besok beraktivitas seperti itu. Karena kan lagi. ada warta berita juga yang Warta kita berita nonton. ya. Kalau di tempat-tempat lain di dunia lain kayak Paus kunjung ke Irak. Irak Kan ya, lagi kita berkunjung penting ke Irak. Ya. nonton. Kemarin ada live streaming misanya tuh, Iya, Suster, ya, iya. bisa di Irak. Asik juga. Tidak pernah ke sana tapi kita juga bisa di Bisa merasakan ya apa yang ada di Iya. sana, Suster ya, dengan teknologi itu sendiri. Makanya teknologi bisa dijadikan untuk mewartakan kerajaan Allah itu sendiri, Suster ya. Nah, tadi aku mau nanya singkat, kalau masak berarti sendiri atau ada karyawatinya berarti, Suster ya? Ada petugasnya? Iya, ada itu pekerjanya. yang dapur itu ya masak. Oke deh, seperti kita udah lama ya, udah hampir sejam kayaknya untuk ngobrol-ngobrol bareng Suster di sini ya. Nggak berasa, Suster, ya, karena ketawa terus ininya, Suster. Suster bercanda terus. Aku ini deh, aku kembali lagi ke Pasionis untuk menutup. Karya pelayanan Pasionis kan tadi Suster udah bilang ya, merangkup di berbagai bidang ya. Nah, tapi sekarang aku mau nanya, di mana saja, Suster? Kan yang kita sudah, ini kan di Rumah Retes sama di Salom nih, di Cipanas. Di Jakarta apakah ada karya pelayanan Pasionis? ada apa namanya panti asuhan. Asuhan. Kerja sama dengan awam, Kerja sama dengan awam. bukan milik kami. Yayasan ya, mungkin bisa Yayasan. yayasannya. Terus di mana lagi? Kota mana lagi? Kita di Jawa dulu deh. Di Jawa ada di mana Ada lagi? di Sentul, Jompo, Sentul ada. Jompo, Panti Jompo. Panti Jompo. Panti Jompo. Grislil, Taman Grislil. Oh, itu. Pernah nggak ke situ? Belum, Suster. Gue baru pertama kali ketemu Suster Pasionis ini. Terus Sentul, terus di mana lagi, Suster? Di Malang. Malang. Oke. Bisa dibilang itu pusatnya ya? Pusatnya Malang. Pusat pendidikan Pasionis. Kami di Malang ada 7 komunitas. 7 komunitas. Karya. Kalau di Jakarta sendiri nggak ada komunitas, apakah ada? Kami di Jawa Barat termasuk Jakarta itu 3 komunitas. Oh, dijatuhkan ya di Jawa Barat ya. Di Malang, terus di Pulau Jawa apakah ada lagi, Suster? Ada di Pulau Jawa. Sigura. Di Pulau Jawa dulu deh, kita Pulau Jawa dulu. Di Pulau Jawa semua? Hanya di Malang aja. Ada Di di sekitarnya ada Sidoarjo juga. Sidoarjo. Pare ada. Oh, ada. Di setiap kuskupan di ini ada. Di Kalimantan apakah ada, Suster? Kalimantan banyak karena kami dulu berawal dari sana. Paling banyak mungkin Kalimantan bisa dibilang, Iya. Suster. Iya. Hampir di setiap kuskupannya ada. Ada Suster Pasionis. Di Ketapang ada, di Sanggau ada, Pontianak ada, Sintang ada. Wow. Kita belok dikit ke Sumatera. Apakah ada karya pelayanan di sana? Sumatera belum. 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 Oke, berarti kita geser ke sana. Sulawesi? Belum. Belum. Bawahnya lagi apa? Timur. NTT, NTB apakah ada? NTT ada. NTT, Ada NTB ada? 3 komunitas. Oh, NTT. Ada. NTB nggak ada, Suster ya? NTB. NTT. Berarti NTB di Ruteng oh, di Ruteng ada? ada. Ruteng itu bukan NTB, NTB? itu Flores. Oh, Flores ya. Aku juga Iya, salah. Flores kan Pokoknya di daerah timur situ ya, Iya, daerah NTT itu. timur. Terus kalau kita ke Papua, ke pojok, apakah ada juga karya pelayanan di situ? Nggak ada. Di Papua Papua belum ada. ada. Berarti timurnya di NTT sama di Tapi Flores di tadi. Papua Nurgini ada. Oh, tapi di luar Indonesia ya? Di luar negeri. Tapi itu kan bertetangga. Tetangga sih. Iya. Kalau di luar negeri,
Apakah hafal suster dari mana aja? Banyak ya? Ada, kami hadir hampir di 76 negara. 76 negara. Tersebar di 5 benua ya? Di 5 benua tuh ada semua. Oke. Kan pusatnya sendiri itu dari Italia suster kalau nggak salah ya? Di Roma. Oh dari Roma langsung ya? Yang mendirikan Passionis, kalau koreksi aku juga salah ya? Santo Paulus dari Salib suster ya? Itu untuk pendiri Putra. Pendiri Putra. Ada Putra dengan Rubiah itu didirikan langsung oleh Santo Paulus dari Salib. Oke. Sedangkan kami itu seorang ibu. Aku tebak namanya, Maria Magdalena. Benar. Nah itu seorang ibu, bukan suster. Ibu bangsawan. Ibu bangsawan. Dia bukan seorang suster. Dia mendirikan apa? Mendirikan ordo suster ini. Mulainya dengan itu. Wanita-wanita Cara yang dia membantu wanita-wanita yang pelacur-pelacur itu kan ingat belajar di sejarah SD, SMP kan? Apa nih suster nih? Aduh, takut nih. Bonaparte itu. Aduh, apa itu? Astaga, itu apa suster? Itu yang zaman Bonaparte itu lah. Oh, dia zaman para wanita beliau yang jadi korban. Wanita jadi korban tuh. Yang merangkul, Iya, dia jadi itu. kumpulkan itu. Akhirnya itu berjalan, dirilah jadi ordo Passionis. Dan akhirnya masuk ke Indonesia tahun 1974. pertama kali di Sekadau. Kalimantan. Berarti emang Kalimantan ya tempat pertamanya yang Sekadau itu suster ya. Wah, menarik sekali nih suster. Wah, udah hampir sejam ini, bener-bener hampir sejam suster. Nah, mungkin aku akan menutup obrolan kali ini dengan syarat-syarat atau teman-teman yang mau jadi suster Passionis itu gimana caranya sih? Oh, persyaratannya. Syarat, oke. Yang Pertama harus apa? Perempuan tentunya dong. Aku nggak bisa dong. Perempuan sehat. Sehat jasmani dan rohani. Lalu 3 tahun setelah dibaptis. Oh, minimal 3 tahun setelah dibaptis. Dibaptis. Lalu kemudian tamatan minimal SMA. SMA minimal. Ya, sekarang. Lalu setelah itu ya kalau betul-betul serius ya harus melamar dulu toh. Melamar itu kemana suster? Misalkan ada orang yang pengen daftar Passionis, suster Passionis itu menghubungi kemana suster ya? Dia menghubungi ke provinsial yang ada di Malang. Tapi Kalau di dalam itu ada penanggung jawab promosi panggilan. Nah, ke situ kalau seandainya mereka ada yang mau masuk di sekitar Jakarta ya kirim aja surat ke kami sini juga bisa ke kami ke suster. Jadi kalau ada orang Jakarta yang mau itu langsung kirim ke suster. Iya, boleh. Memperkenalkan, lalu kalau mereka mau datang dulu siapa suster Passionis. Ke sini Livi ya kalau ngirim surat ya. Itu suster tuh, dia cita-cita mau jadi suster. Boleh ya langsung kirim lamaran ya. Oke, suster mungkin kita udah ngobrol panjang. Tadi persyaratan untuk masuk Passionis juga bisa. Mungkin aku bisa kasih bantuan kalau mau tentang Passionis bisa buka di www.gemapassionis.org. Di situ banyak banget informasi tentang Passionis. Untuk kata penutup mungkin bisa dipromosikan Passionis. Gimana suster? Bingung aku. Pokoknya perempuan ya yang mau pelayanan gimana suster ya? Mari datang melihat dulu. Bagi yang berminat untuk jadi Passionis, silakan hubungi kami. Nomor di bawah ini. Nyusahin yang edit. Biar kayak di TV suster ya. Udah suster? Udah. Mungkin suster gimana? Mungkin moto hidup Passionis apa yang mungkin remaja putri ya bisa menarik kayak gitu? Apa sudah diwakilkan semua? Sudah ya berarti ya. Itu dia udah nggak apa, hampir sejam mungkin ya. Aku nggak ngecek waktu tadi, hampir sejam. Aku mungkin menutup sedikit dengan closing artikel yang ada di Gema Passionis. Pokoknya Passionis itu pengen sengsara Yesus Kristus itu selalu ada di dalam hidup kita, suster ya. Terus yang harus kita ingat adalah kita adalah buah-buah dari sengsara Yesus. Dan duka Bunda Maria, betul suster ya. Serta para pionir. Oke, terima kasih suster. Aku udah diizinkan untuk ngobrol-ngobrol bareng suster. Lain kali kalau ada kesempatan boleh toh kami kesini lagi. Silakan. Boleh numpang makan tuh kami? Boleh. Maaf suster mengganggu waktunya.
Nggak apa-apa suster ya. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman itu dia tadi. Terima kasih juga ya. Oke, mungkin suster mau ucapin terima kasih kepada yang sudah nonton atau gimana? Terima kasih kepada semua yang sudah menonton kami, dan kami siapa yang para pemudi yang pengen mau menjadi anggota Suster Pasionis, silahkan menghubungi kami. Oke, langsung saja ya. Terima kasih Suster Diana, terima kasih Suster Marsiana sudah boleh kami main ke sini. Itu dia teman-teman ngobrol-ngobrol aku bareng dua suster cantik ini. Teman-teman boleh komen misalkan mau tanya tentang Pasionis atau langsung aja ke Gema Pasionis, mungkin boleh juga di komen suster mana lagi atau pastor atau frater atau bruder mana lagi yang akan kita kunjungin. Oke, akhir kata aku akan menutup. Burung merpati makan buah manis. Remaja-remaja putri ditungguin ya sama suster-suster Pasionis. Melihat ke langit ada buah kelapa. Aku dan suster pamit. Sampai jumpa. Dadah.